perkenalkan nama saya Ayusa atau Ninyoman Ayu Suciartini ya. Kembali lagi di channel Tutur Ayusa. Nah, kali ini saya menyajikan konten yang berbeda, yaitu saya ingin berbagi mengenai kehamilan ya, seputar kehamilan. Nah, tapi kali ini kehamilannya juga berbeda, yaitu kehamilan kembar ya. Wah, bersyukur sekali bisa diberi anugerah dapat menampung di rahim ini, dapat mengandung bayi kembar seperti itu ya Moms ya. Nah, tujuan saya cerita atau sharing di video saya ini yaitu karena saya waktu hamil kembar juga sangat minim informasi, sangat minim referensi, sehingga saya buat video ini untuk memberikan keyakinan penuh dan kekuatan penuh untuk moms-moms yang ada di rumah, ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang sedang mengandung anak kembar, untuk tetap semangat, tetap berpikir positif bahwa kita bisa melalui semuanya dengan baik. Nah, jadi sharing ini jangan di skip, tonton sampai habis ya. Sebelumnya saya ingin bercerita dulu bahwa ini adalah kehamilan kedua saya. Yang pertama, saya sudah memiliki anak laki-laki umurnya 2 tahun. Wah, sedang lincah-lincahnya, sedang harus energik gitu, jadi kekuatannya harus mungkin 2, 3 sampai beratus-ratus kali lipat ya. Nah, waktu kehamilan kedua saya ini memang direncanakan ya, para ibu hamil atau para ibu muda di luar sana, ini memang saya rencanakan ya. Batasnya adalah 2 tahun karena kehamilan yang pertama itu putra saya itu lahir dengan normal, jadi tidak ada batasan yang signifikan kecuali kita memang melakukan program seperti itu. Tapi ini saya sudah sepakat dengan suami bahwa ya kita siap untuk memiliki anak kedua gitu ya. Tapi siapnya seorang suami dan istri itu tidak lebih siap dari apa yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi ketika kita siap untuk memiliki 1 anak, dikasihnya 2 anak gitu ya. Oke. Pertama kali itu saya telat haid itu tanggal 17 Agustus ya, itu sudah tidak haid. Nah, sebenarnya itu masih bisa ditoleransikan untuk mengategorikan bahwa itu memang hamil seperti itu. Nah, karena saya tergolong sensitif gitu, jadi saya bisa merasakan tubuh saya sendiri. Itu pentingnya Moms untuk bicara atau mengenal tubuh Anda sendiri itu. Jadi saya merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuh saya. Nah, ketika itu juga saya cek atau saya lakukan tes pack di rumah sendiri ya. Nah, waktu itu saya tes dan ternyata benar ada garis 2 yang sangat terang ya ibu-ibu. Ini sampai saya kira itu adalah darah gitu. Wah, imajinasinya kemana-mana gitu ya, sangat terang garis 2 itu. Nah, untuk meyakinkannya saya pun kembali ke dokter tentunya, dan dokter mengatakan bahwa pada saat itu hanya ada penebalan rahim dan bisa dikategorikan 50% itu terjadi kehamilan. Nah, kita belum mau dong berbangga diri, kita masih tetap berdoa, kemudian juga masih tetap positive thinking bahwa itu adalah kehamilan seperti itu. Lewat beberapa minggu, kemudian akhirnya kita menjalani lagi konsul gitu ke dokter, kemudian terjadi penebalan dinding rahim, dan penjelasan dokter tentunya juga didukung dengan asam folat dan juga vitamin-vitamin yang bisa dikonsumsi ibu hamil seperti itu. Nah, begitu minggu ke-8 atau ke-7 itu saya periksa kembali ke dokter. Dan disanalah tragedi terjadi. Bukan tragedi sih ya, lebih tepatnya adalah suatu yang memang benar-benar tidak bisa saya dan suami lupakan gitu. Dokter mengatakan satu kalimat saat USG berlangsung, "Wah, ini kacamata Bu." Waktu itu kan pikiran saya nggak nyambung gitu ya, masih tegang karena setiap USG itu pasti keadaan itu tegang saya ya, untuk menjalani karena saya ada ketakutan dan trauma tersendiri. Maksud dari kacamata itu apa? Suami sudah ngeh bahwa itu adalah anak kembar. Ya, ternyata baru dikasih tahu atau diinformasikan oleh dokter bahwa saya mengandung anak kembar. Nah, saya terdiam. Yang ada di pikiran saya waktu itu pertama kali adalah biaya imunisasi 2 kali lipat, pendidikan anak 2 kali lipat,
dan semuanya dikali 2. Ya, namanya ibu rumah tangga ya, selalu berhitung dan selalu yang dipikirkan adalah bagaimana mengelola keuangan. Nah, itu yang kali pertama saya pikirkan, sehingga saya blank, saya tidak ada pertanyaan sama sekali karena memang tidak ada referensi atau skemata atau ilmu pengetahuan yang ada di otak saya tentang bagaimana bertanya terkait kehamilan kembar ini. Nah, perasaan saya waktu ditanya itu senang, bahagia luar biasa, gelisah ada, takut, dan tapi yang itu bercampur aduk ya, tapi yang lebih tepatnya yang paling tinggi porsi perasaan saya itu adalah kebahagiaan tentunya. Nah, di sanalah kami berpandangan, saya dan suami berpandangan-pandangan dalam sekejap mata itu bahwa oke, kami siap untuk menerima segala anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi saya pulang ke rumah dengan perasaan yang masih campur aduk. Kemudian saya melihat sebuah quote atau sebuah kata mutiara. Saya baca di sebuah buku yang kebetulan saya waktu itu baca buku parenting ya, parenting dan kehamilan. Nah, di sana saya kembali dikuatkan oleh satu kalimat yang menyatakan bahwa tidak semua orang tua bisa mengandung bayi kembar, atau tidak semua wanita bisa mengandung bayi kembar, dan tidak semua ibu bisa mengandung atau melahirkan bayi kembar. Nah, saya dan suami atau saya sendiri adalah orang yang terpilih untuk mengandung, merawat, membesarkan bayi kembar yang lucu-lucu tentunya ya. Baik, itu sharing saya untuk kehamilan kembar di part pertama ini. Nantikan sharing saya berikutnya di part-part selanjutnya, tentunya dengan cerita-cerita yang lebih seru, lebih inspiratif seperti itu ya. Dan semoga sharing saya ini bisa membantu para ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang di luar sana sedang mengandung bayi kembar untuk tetap optimis, untuk tetap bersemangat bahwa kita bisa melalui segalanya dengan baik. Semoga persalinan saya ataupun moms yang ada di rumah bisa sehat, normal, lancar, dan semua terjalin dengan baik. Ibu dan anak ya, maupun kembar 2, kembar 3, kembar 4 dan seterusnya itu sehat semuanya ya, sehat, normal, lahir, batin, fisik, mental semuanya tercapai dengan maksimal atas tuntunan Tuhan tentunya. Baik, tunggu di part selanjutnya dengan cerita kehamilan kembar versi kedua.